Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 26 November 2020. Bijaksana menggantikan bebal. Terambil dari 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 14. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Saul adalah seorang yang dipilih oleh Allah melalui Nabi Samuel. Dia diurapi menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. Sebenarnya ini adalah suatu kepercayaan besar yang diberikan kepadanya. Namun kemudian berulang kali ia melanggar perintah Tuhan yang telah diberikan kepadanya. Kesalahan pertama adalah ketika bangsa Israel bertempur melawan orang Filistin. Saul seharusnya menunggu 7 hari hingga kehadiran Samuel. Ketika dalam kondisi terjepit, bukannya menunggu, Saul malah memutuskan sendiri untuk mempersembahkan korban bakaran dan keselamatan tanpa Samuel. Ia mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri, bukannya mengandalkan Tuhan. Ketidaktaatan Saul ini berdampak buruk. Dia tidak dapat menyaksikan bagaimana Allah dapat bekerja dalam situasi yang sulit. Saul tidak bisa melihat sebagaimana Gideon dengan 300 orang dapat mengalahkan musuh dengan jumlah yang sangat besar. Bukan hanya itu, dia telah melanggar perintah Tuhan. Kemudian saat Saul berhadapan dengan orang Amalek, perintah Tuhan adalah agar Israel menumpas habis orang Amalek maupun ternaknya. Tetapi setelah pertempuran dimenangkan Israel, Saul menyelamatkan raja orang Amalek yaitu Agag. Juga ternak mereka yang terbaik tidak ditumpas. Akibatnya, Tuhan sangat sedih dengan sikap dan tindakan Saul. Tuhan menyampaikan perihal ini kepada Samuel. Samuel pun sakit hati dan meninggalkan Saul. Di kemudian hari, Saul digantikan oleh Daud. Hati Saul begitu bebal, seperti juga bangsa Israel yang berulang kali telah diberikan perintah dari Tuhan. Berulang kali pula mereka melanggarnya. Firman Tuhan dengan jelas menasihati kita untuk kita taat pada perintahnya, sehingga kita menjadi bijaksana, berubah oleh pembaruan budi, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Orang yang bijaksana adalah orang yang memiliki relasi yang erat dengan Allah, sehingga dirinya dapat taat dan mengetahui kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati.